Ke toko bangunan beli paku, pulangnya lewat pasar ikan. Buat kalian sobat keceku, udah siap nonton tahu nggak sih kan? Hahaha. Buat pecinta seafood, pasti bakalan ngiler deh. Terus, ada yang juga inovasi unik karya anak bangsa yang pastinya keren banget. Stay tune guys. Tahu nggak sih? Wah, seru banget kakak. Kalau nangkap ikan sih biasa ya guys. Tuh lihat, teteh-teteh gelis lagi pada asik tangkap lobster loh. Ukurannya juga nggak biasa. Hati-hati digigit ya. Ada banyak jenis lobster yang ada di sini ya guys. Lobster mutiara, lobster bambu, lobster batik, bahkan ada yang ukurannya jumbo. Yoi, lobster gajah. Oh ya guys, ini bukan kolam biasa ya, tapi sebenarnya restoran yang menyediakan seafood. Nah, kalian bisa pilih dan coba sensasi menangkapnya langsung. Setelah hasil tangkapan sukses, langsung ditimbang deh dan siap dimasak. Sambil nunggu masakan jadi, pas banget deh kalau mau foto-foto. Soalnya tempatnya nggak kalah kece guys. Say cheese! Resto dengan tema interior kapal laut ini punya banyak spot foto buat kamu tuh. Jadi berasa lagi liburan dengan view laut lepas gitu deh guys. Tada! Kenalin guys, aneka menu yang sudah disiapkan. Ada lobster gajah lautan api, lobster telur asin, cumi jumbo bakar. Semuanya bikin gak sabar untuk dicoba ya guys. Lobster ukuran jumbo emang bukan hanya cocok di lidah, tapi cocok juga jadi partner foto. Resto seafood yang ada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini bukan hanya instagramable dari tempatnya aja, tapi menunya juga instagramable guys. Sudah foto-fotonya. Kapan makannya hey? Hahaha. Dari namanya aja udah kebayang tuh rasa pedasnya. Yaps, lobster gajah lautan api. Ukurannya yang besar dan bumbunya nggak nanggung deh. Lobster yang berasal dari laut punya kandungan omega 3. Tentunya kandungan ini bermanfaat pakai banget untuk otak karena membantu pembentukan sel otak gitu guys. Gak cukup sampai di situ aja. Manfaat lain makan lobster membantu proses sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak. So, sistem tubuh kamu bakal berjalan lebih lancar. Tapi nggak bisa mengganti hati yang patah karena rindu. Iya, hahaha. Cuminya jangan dilupain guys. Cumi juga penuh gizi, tinggi protein, mineral, dan rendah kalori guys. Cumi punya nutrisi yang bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan kesuburan, karena mengandung selenium dan vitamin E guys. Kita intip dapurnya yuks. Bahannya sih ada bumbu lautan api, parsley, cabai kering, dan lobster gajah ukuran 1 kg lebih. Semua masakan lezat yang tahu bumbu rahasianya ya Cici Gisel. Berawal dari suka makanan laut, sampai jadilah resto kece ini guys. Lobster sekarang udah termasuk kalangan makanan mewah ya guys. Karena harga, rasa, dan manfaatnya yang tinggi. Padahal dulunya makanan ini belum hits. Bahkan dianggap serangga laut loh. Yoi guys, hanya masyarakat menengah ke bawah yang makan lobster. Nah, tahun 1850-an baru deh lobster mulai dikenal sebagai menu andalan. Gak mau kalah nih, ada cumi jumbo bakar. Cumi dengan aneka saus, salah satunya garlic sauce. Ini dia bahan-bahan untuk membuat sausnya guys. Karena bahan utamanya masih segar, jadi bumbu hanya sebagai pendukung aja ya guys. Rasa alami dari makanan lautnya masih berasa. Proses memasak cumi juga perlu keahlian guys. Karena protein dalam cumi bakal cepat padat kalau dimasak.
So, supaya teksturnya empuk, lama memasaknya wajib kudu diperhatikan guys. Nah, kalau ini kolaborasi telur asin dan lobster. Telur bebek yang udah diproses atau difermentasi sebelumnya ini punya sisi manfaat yang hampir sama dengan cumi guys. Yaps, dari segi protein, telur asin juga tinggi. So, sel-sel tubuh yang rusak dapat dengan mudah tergantikan dengan sel-sel yang baru berkat kandungan protein tuh. Yaps, karena protein membantu pertumbuhan sel baru guys. Telur asin juga meningkatkan kandungan sel darah merah dalam tubuh. So, ketiga menunya nggak hanya cocok dari penampilan ya, tapi juga dari segi manfaat dan rasa yang sukses bikin kamu beleberan guys. Tahu nggak sih? Put your hands up, everybody dance now. Take your chance now, with me until the sunrise. Put your hands up, everybody dance now. Take your chance now, with me until the sunrise. Until the sunrise. Until the sunrise. Until the Pernah dengar filosofi tentang sepatu guys? Sepatu yang baik bakal membawa kita ke tempat yang baik. Setuju? Ya, asal perginya sama kamu aja aku tuh. Iya. Put your hands up. Sepatu nggak harus mahal ya. Yang penting nyaman dan kamu merasa percaya diri menggunakannya. Gak hanya sebagai pelindung kaki aja tuh. Tentunya jadi bagian dari perkembangan fashion di dunia. Dari zaman Romawi kuno, sepatu emang udah ada guys. Tapi jauh berbeda dengan sepatu zaman now ya. Yaps, sepatu bukan lagi hanya sekedar alas kaki, tapi punya fungsi sesuai kebutuhan si pemakainya guys. Nah, Bandung jadi salah satu kota kreatif yang melahirkan banyak jenis model sepatu. Salah satunya produk lokal ini nih. Terbuat dari kain kanvas, kulit sapi, suede, kain tenun, dan bahan pendukung lainnya. Salah satu keunikannya adalah bahan kulit sapi yang udah dilaser gambar peta Indonesia guys. Dari mulai desain awal sampai finishing sangat diperhatikan ya guys. Desain sepatu sesuai dengan tema yang bakal diangkat. Salah satu contohnya, sepatu dengan tema kearifan lokal. Dalam satu sepatu, ada 7 pola sesuai dengan fungsinya. Perpaduan antara kain tenun, kanvas, dan kulit jadi bagian penting guys. Dengan lem khusus sepatu, bahan disatukan. Setelah kering, baru deh menjahitnya supaya makin kuat. Lanjut dengan mesin gerinda ya guys. Satu pasang sepatu membutuhkan 2 hari pengerjaan. Apalagi dalam sebulan ada 1000 permintaan sepatu. Wih, semakin banyak tenaga dan waktu yang dibutuhkan dong. Nah, cetakan sepatu juga gak kalah penting tuh guys. Membuat model sepatu sesuai dengan bentuk hasil cetakan. Dari cetakan ini juga kita bisa menentukan pola dan potongan awal sepatunya guys. Sol plastik dibersihin dulu tuh supaya lemnya nempel ya guys. Lanjut dipanaskan guys dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius supaya hasilnya kuat. Oh ya guys, untuk tema kearifan lokal kali ini sebagai identitas negara Indonesia, terlihat tarikan tenun dan peta Indonesia sebagai motif. Sepatu dengan berbagai macam bahan yang disatukan ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, agama, ras, dan budaya. So, maknanya adalah meningkatkan lagi rasa nasionalisme dan persatuan gitu guys. Gak hanya di dalam negeri aja, tapi juga penjualan udah sampai ke Jepang, Malaysia, dan Amerika Latin. Pas banget deh, sekaligus memperkenalkan produk lokal lewat sepatu ke seluruh dunia ya guys. Oh iya, khusus sepatu dengan tema kearifan lokal, hasil penjualannya akan disumbangkan untuk korban bencana alam yang menimpa negeri kita guys. Wih, mantul. Itulah kenapa packagingnya juga unik guys. Dengan kotak yang terbuat dari kayu,
plus t-shirt dan sertifikat di dalamnya. Terlihat unik dan berkelas ya guys. 제가 넣어주려고 특별한 걸 준비했습니다. 짜잔, 이거야 이거. 아, 고마워요, 오빠. 아, Ya ampun jam segini bangun. Bangun. Nih lihat nih jam berapa sekarang? Hah? Jam? Iya. Bentar. Jam aku mana ya? Jam? Iya jam. Jam apaan sih? Jam mana? Jam aku. Santai guys, namanya juga bunga tidur. Kadang nggak sesuai sama kenyataan hidup ya. Ahai. Tapi tenang, kalau jam tangan unik kayak yang tadi dipakai opa-opa dan teteh cantik sih bukan cuma mimpi. Tapi emang ada buat kamu. I've been looking at you. You make my world go round. I've been thinking about you. This is the way. Tuh guys, sok atuh dipilih mau yang mana. Uniknya jam tangan ini terbuat dari tulang sapi loh. Semuanya hasil kerajinan tangan orang Bandung. Yaps, Bandung emang kota yang melahirkan berbagai produk kreatif deh. Marwan dan teman-temannya memulai bisnis ini tahun 2015 guys. Gak cuma asal ide awal aja tuh, tapi perlu riset dan beberapa kali percobaan. Mulai dari desain produk dan cara mengaplikasikannya. Ini dia guys, rahasia proses pembuatannya. Bahan yang dipakai dari tulang bagian betis dan paha sapi. Alatnya juga sederhana tuh, cukup dengan gergaji dan kikir. Bagian paha dan betis dipilih karena ketebalan tulangnya tuh. Emang sih guys, tulang sapi udah nggak asing dijadikan kerajinan. Tapi kalau untuk jam tangan, tentunya jadi nilai jual yang unik dong. Bagian tulang yang udah dicuci bersih sebelumnya guys, dipotong menjadi 2 bagian. Lalu dipilih bagian yang datar dan dibentuk seperti papan sesuai ukuran. Pola dengan akrilik ini memudahkan dalam membuat potongan nantinya guys. Tulang dibentuk kotak-kotak kecil. Supaya hasilnya berwarna putih bersih, tipsnya adalah merebusnya dengan kapur selama 2 jam. Ternyata nggak semua tulang bisa digunakan guys. Tapi harus pilih yang ukurannya lebar dan tebal. 1 buah jam tangan memerlukan waktu 1 minggu pengerjaannya.
Dalam sebulan, biasanya hanya memproduksi 15-20 jam tangan guys. Lanjut membuat bagian tempat mesinnya guys. Dibentuk dan dihaluskan. Sedangkan mesin jamnya dari Jepang guys. Nah, bagian sisi jam tangan memerlukan 10 rantai tulang. Tinggal merangkai setiap bagiannya deh. Ternyata memang gak semudah yang terlihat ya. Butuh keterampilan dan ketelitian tuh. Dengan memanfaatkan limbah tulang sapi, ternyata bisa melahirkan produk yang bermanfaat dan kece ya guys. Apalagi produksi daging sapi di Indonesia termasuk tinggi. So, bahan akan lebih mudah didapatkan. Ada 4 produk yang dibuat guys. Nama masing-masing produknya nggak kalah unik. Ada Asmat, Dayak, Baduy, dan Madura. Semuanya nama suku di Indonesia. Perbedaannya dari warna jam tangannya guys. Asmat terbuat dari tulang sapi. Dayak berwarna coklat, berasal dari tulang sapi dengan proses pengasapan. Sedangkan Baduy terbuat dari tanduk kerbau. Ada juga loh produk baru dari tanduk domba dengan warna natural. Harga satu jam tangan dari 700.000 sampai 1.300.000-an guys. So, kamu mau pilih yang mana? Tips nggak sih? Buat kalian yang punya kardus bekas yang udah nggak kepake, jangan keburu dibuang ya. Soalnya bisa berguna banget buat kalian yang malas ngelipet baju. Mohon maaf nih, bukan berarti baju-bajunya bakal dimasukin kardus, terus diloakin gitu. Tapi kardus-kardus bekas ini bisa dibuat untuk alat melipat baju. Mau tahu caranya? Jadi, kalian harus buat 4 bagian kardus guys. Yang pertama, bikin kardus berbentuk persegi panjang yang berukuran panjang 25 cm dan lebar 72 cm. Buat 2 bagian, di ukuran kayak gini ya. Anggap aja ini bagian A1 dan A2. Terus, bikin lagi bentuk persegi panjang yang ukuran panjangnya 35 cm dan lebar 72 cm. Bikin satu aja guys. Kalau ini bagian B. Selanjutnya bagian C. Bikin bentuk persegi panjang dengan panjang 25 cm dan lebar 36 cm. Nah, kalian udah punya kardus dalam 4 bagian kan? Terus, letakkan kardus B sebagai alasnya guys. Nah, kardus bagian A direkatkan di atas kardus B, di sisi kanan dan kirinya. Kemudian kardus C direkatkan di bagian tengah, di antara kedua kardus A guys. Tinggal kasih selotip atau lakban di tempelan kardusnya ya. Terus, pastikan juga semua bagian C bisa digerakkan, biar bisa dibuka dan ditutup. Sekarang, tinggal dicobain guys. Wah, berhasil! Jadi buat kalian yang ribet soal lipat-melipat baju, kalian bisa coba bikin dan hasilnya jadi rapi deh. Selamat mencoba ya guys. Berani nggak sih? All the girls gotta bounce, bounce, bounce. Everybody that counts, counts, counts. Gonna jump to the roof, roof, roof. We're the young way to live it. Guys, zaman boleh berubah. Teknologi juga semakin ajaib. Tapi, kalian juga perlu tahu dong peralatan lawas zamannya orang tua kita dulu. Kuy, sekarang kita tes teman-teman dari radio di Yogyakarta. Kira-kira mereka tahu nggak sih? I've been looking at you. Nama Bu. Aisyah. Saya Faris. Looking at you. You make my world go round. Apa wih? Apaan nih? Apaan tuh? Payung ini payung.
bisa buat. Ini ada matanya nih. Nah, soalnya ini klasik. Karena bentuknya kayak pengaruh badan yang ada di rumahku. Ini kayak penggaruk punggung ya, tapi kok ada motif-motifnya gitu. Nah, masalahnya itu. Namanya ini kalau aku namanya penggaruk punggung ya. Penggaruk punggung. Boleh. Kan biasanya begini kalau nggak sih tipe nggak bisa jadi ngaruknya pakai ini. Tapi lama-lama bajunya sobek. Mungkin apa ya? Ada matanya juga. Oh, sih buat ini, buat ngerangkis sesuatu. Seperti pegangan payung. Namanya pengaruh badan. Karena bentuknya kayak pengaruh badan yang ada di rumahku. Ini boleh dibuka? Oh, I see. Zaman sekolah nih. Nih. Dibuka ini. Iya boleh. Silakan loh. Ini ada pulpennya. Boleh dimainkan? Boleh dibuka? Dibuka, terus penggaris apa ya? Penggaris buat anak-anak. Iya nggak sih? Kenapa itu ada yang kecil, ada yang gede? Karena tergantung selera. Ya, dia ukurannya pengen yang gede atau yang kecil gitu kan. Boleh dimainkan? Nggak bisa cara. Loh. Oh, ini oval. Penggaris, kalau garis besarnya ini secara ini penggaris. Garis apa namanya? Penggaris ini buat penggaris anak-anak lebih tepatnya. Dimainkan lingkaran besar, lingkaran kecil. Oh, besar. Beda. Sama aja ya. Ini namanya itu penggaris di jam ada aritmatika kayak gitu dulu ya, pakai kayak gini. Aritmatika. Ini kan sebenarnya ada di sama dengan ini ditambah plus iya kayak gitu ya. Namanya bunga sintetis ya. Apa sih? Penggaris bunga, penggaris motif. Tanya apa? Apa ya? Apa ya? Kayaknya ini ya penggaris bintang. Ini gimana? Boleh dimainkan? Ini apa ini? Gimana cara mainin? Kan dan udah sisi wae. Tahu menggunakannya tetapi tidak tahu namanya. Namanya apa? Biar aku rada pinter sithik kan gini. Ini kan mainan tradisional. Nah. Gini kan? Apa nih? Hah? Ini namanya kalau yang dipakai bambu itu kan namanya gangsingan. Kalau ini apa juga namanya gangsingan modern? Coba bisa dimainkan? Ini lagi dibundel-bundel begini susah. Sebentar. Begini, kayaknya begini terus nanti diputar-putar ya, sebentar ya. Oh, di sini ya. Bisa ur gitu ya. Kalinya begitu ya? Gimana caranya roda ini bisa berputar? Caranya? Caranya diginiin aja, Bu. Enggak salah dong. Kalau gitu nggak jalan, dia jalan di tempat. Ditarik mungkin ya. Ya boleh, silakan. Taruh.
Oh, ternyata mainin nggak pernah tahu juga, ya kan? Gimana nih? Gini kan? Hah? Mainan anak. Ini mainan tradisional yang biasanya ada di acara-acara tertentu, misalnya pasar malam. Yang biasanya ini berbarengan jualan kapal yang otak-otak pakai minyak itu, pakai wadah air itu. Nggak tahu. Ini namanya kalau yang dipakai bambu itu kan namanya gangsingan. Kalau ini apa juga namanya gangsingan modern? Ini namanya permainan zaman dulu. Ini namanya sepeda seng ya. Tuh kan, udah banyak yang lupa sama permainan barusan. Emang sih guys, mainannya udah kalah sama zaman. Jadi dilupain deh. Emang mereka bisa melakukan magic apa sih? Kita nggak tahu. Boleh dong. Apa? Ada uang yang paling kecil aja. Uang paling kecil aku 100.000. Guys. My vlog, my world. Assalamualaikum. Guys, ini teman-teman dari Magic Jogja ya. Yes. Coba, yang rumah belum pada tahu kalau mereka disebut yang namanya komunitas Magic Jogja, emang mereka bisa melakukan magic apa sih? Kita nggak tahu. Boleh dong. Apa? Ada uang yang paling kecil aja. Uang paling kecil aku 100.000. Guys. Ada uang 2.000. Tadi katanya Bang Ojit, uang paling kecil itu kan 100.000. Coba ya aku rubah uang paling kecil ini jadi uang 100.000. Wow. Masa? Soalnya gampang, tinggal dilipat. 100.000 dilipat. Lipat lagi. Oke. Ya. Harus ditiup ya? Iya. Oh, ditiup. Jimatnya itu Udah, ditiup. kelihatan warnanya. Guys, lumayan nih punya teman kayak gini. Perbanyaklah duit 2.000 Anda dan kita dirubah 100.000. Rezeki anak soleh, alhamdulillahirrahmanirrahim, masuk saku. Sekarang Harun akan ngasih bocoran salah satu trik sulap. Pertamanya gimana? Pertamanya kita coba pegang kayak gini aja. Pegang kayak gini. Lalu kelihatan ya? Lalu ditali seperti ini. Oke. Tali seperti ini. Jadi kelihatan ya? Ya. Tali ya. Ya. Gubet-gubet ya. Gubet-gubet. Nah, biar lebih kenceng lagi, gubet-gubet terus kayak gitu. Nah, kalau udah, Sisain sedikit gitu ya. sisain sedikit aja. Di hitungan ketiga, kita kalian tarik bareng-bareng ya. Sip. 1, 2, 3, tarik. Wow. Nah, tapi ini sebenarnya pasti ada triknya kan. Coba sekarang kita akan kasih bocorannya. Sebenarnya lilitan yang pertamanya harus seperti apa sih? Coba. Jadi gini ya, dari trik ini yang paling penting adalah trik yang pertama. Jadi waktu pertama, ini ya, aku tali. Jadi kalian bisa lihat seperti ini, benar? Iya, betul. Ya? Dan biar lebih susah lagi, aku mau coba tali ulang-ulang lagi. Jadi kasih jeda Oh, sedikit, iya. kasih jeda sedikit. Baru kalian tali tapi di lawan arah. Enggak ngeh ya. Iya. That's why saat dia ditarik seperti ini, dia Nah, akan ini nggak diikat. bisa, Nah, karena masih aku pegang. Oke. Tapi anehnya kalau ini aku lepas, dia selesai. Oh, oke. Oh iya ya. Jadi waktu tugas pas wajib tarik-tarik tadi ini masih aku pegang. Oh, masih Makanya kan- begitu 1 2 3 kamu lepas tangan kamu kan yang belakang? Bener. Oke, berarti yang kita pakai ini sisi yang buat kita pasang di kuping kanan kiri ya. Ini nggak akan mungkin bisa melewati tanganku ya. Sip, dalam hitungan ketiga kalian tarik. Siap? 1 2 3. Wih, keren Bang Ojit. Bisa sulap ini, bisa sulap. Iyalah, bisa. Nggak mau kalah. Palanya nutupin dong kalau gini ceritanya. Ada sesuatu buat Bang Ojit. Apa lagi? Minum. Iya. Oh, minum? Iya kan? Ini kan kosong ya?
Wah, hebat. Oh, hebat nih. Tapi sulapnya bukan itu sih, bukan itu. Apa sulapnya? Dulu. Kau pegang ini dulu. Jadi Bang Oji duduk aja. Nah, tugasnya Bang Oji adalah gampang banget. Jempolnya ditaruh sini Bang Oji, dua-duanya. Dua-duanya satunya. Seperti ini. Nah, ini nanti saya akan merubah warna ini jadi warna merah. Gak mungkin. Coba. Oh tidak. Ya. Bisa ya? Lihat ya semuanya. Jadi warna merah. Oke. Lihat Bang Oji 5, 4, 3, 2. Sebentar. Kita kan ada acara. Oh iya. Apa sih? Apa sih? Yaudah kak, tinggal. Dah. Oi,